Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah auditing 1. Sebelum kita masuk ke mata kuliah auditing, sebelumnya saya membuat perbandingan antara akuntansi dan auditing. Kalau akuntansi itu ilmu yang mempelajari mengenai tata cara pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, serta pelaporan. Nah, laporan keuangan tadi ini yang sudah kita buat dalam proses akuntansi itu bakalan kita perbaiki atau bakalan kita review dengan menggunakan audit. Nah, jadi siklus akuntansinya itu yang pertama, bukti transaksi kita masukkan ke dalam jurnal umum ataupun jurnal khusus. Nah, jurnal khusus itu untuk perusahaan dagang dan manufaktur. Kalau pada perusahaan jasa hanya menggunakan jurnal umum. Nah, jurnal khusus itu terdiri atas jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Dan itu bakalan kita kaji lagi nanti lebih dalam bagaimana pemeriksaan laporan terkait jurnal-jurnal tersebut di auditing 2. Nah, setelah kita buat jurnal, kita buat namanya buku besar. Setelah kita buat buku besar, kita buat namanya neraca saldo. Setelah adanya neraca saldo, kemudian kita buat jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, ada namanya neraca saldo setelah disesuaikan. Dan dari situ nanti kita bakalan buat laporan keuangan. Laporan keuangan yang wajib kita ketahui itu ada 5. Yang pertama, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca atau laporan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk itu nanti pada saat auditing 2, kelima, laporan keuangan itu bakalan kita pelajari satu persatu dan kita audit satu persatu. Nah, kita masuk ke auditing. Auditing itu merupakan hasil ataupun pemeriksaan terkait laporan keuangan yang sudah dibuat oleh pihak akuntansi. Kalau kita mengerjakan akuntansi dinamakan akuntan. Nah, kalau kita mengerjakan audit dinamakan auditor atau istilah lainnya akuntan publik untuk yang auditor independen. Jadi, kalau siklusnya itu akuntansi itu dimulai dari bukti transaksi sampai ke laporan keuangan. Tapi kalau auditing itu dimulai dari laporan keuangan yang nantinya akan menjurus ke bukti transaksi. Oke, sekarang unsur-unsur yang ada dalam auditing yang pertama, proses yang sistematis, itulah dia siklus. Yang kedua, memperoleh bukti secara objektif. Nanti laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan itu harus ada bukti. Misal, laba perusahaan itu 20 juta. Dari mana aja sumber labanya? Bisa jadi, misal perusahaan jasa, dia jasanya itu buka bengkel. Nah, banyak orang yang mereparasi kendaraannya dengan bengkel tersebut. Itulah buktinya. Adakah bukti kasnya, entah billingnya, entah fakturnya, itulah dia. Yang ketiga, kegiatan terjadi secara ekonomi. Maksudnya adanya penjual dan adanya pembeli. Yang keempat, menetapkan tingkat kesesuaian. Yang kelima, kriteria yang ditetapkan. Ada standar-standar tertentu untuk kita bisa melakukan proses auditing. Yang keenam, adanya hasil dari kita melaksanakan laporan audit tadi. Terus yang terakhir, pemakaian berkepentingan. Jadi siapa sih yang akan berkepentingan terkait hasil audit? Jadi audit itu dilaksanakan kalau adanya kepentingan. Ibarat kalian kuliah mau ngapain? Pertama, mau nambah ilmu. Yang kedua, mau ada ijazah. Jadi kalau kita melakukan suatu pekerjaan yang tidak ada hasilnya, ya ujungnya sia-sia. Makanya audit itu dilaksanakan adanya tujuan tertentu dan ada pihak yang berkepentingan. Oke, kita lanjut.
Standar umum yang harus dimiliki seorang auditor. Orang yang melaksanakan audit dinamakan auditor. Nah, jadi standar yang harus dimiliki untuk menjadi seorang auditor itu, yang pertama, mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. Misal, kalau kalian mau jadi tentara harus mempunyai fisik yang kuat. Nah, kalau ingin menjadi auditor, mungkin harus punya mental yang kuat. Yang kedua, mental yang independen dalam semua hal berhubungan dengan audit. Di sini yang dimaksud dengan mental independen, misal karena teman kalian yang melakukan korupsi, kalian itu udahlah temanku, ataupun karena pacar kalian, ataupun karena keluarga kalian, udahlah, toh pun itu keluargaku yang melakukan korupsi, itu harus bebas, tidak terikat dengan siapapun. Itulah profesionalitas seorang auditor. Yang ketiga, harus profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan keuangan. Nah, ini dia kunci utamanya. Sebelum kalian memeriksa audit, kalian harus tahu juga menyusun laporan keuangan. Ibarat kalian mau meriksa seseorang, tapi kalian nggak tahu apa yang dikerjakan orang itu. Jadi sebelum kalian memeriksa laporan keuangannya, kalian harus mahir buat laporan keuangan. Kalau sudah mahir, baru kita tahu, oh di sini dia salah. Kalau kalian nggak paham, gimana mau kalian periksa? Sama seperti saya menyuruh kalian buat ngajukan pertanyaan. Bu, materinya saja kami tidak paham, gimana mau ngajukan pertanyaannya? Nah, itulah dia. Kalau kalian mau paham tentang pemeriksaan audit, harus tahu juga cara buat laporan keuangannya dulu. Itulah langkah pertamanya. Gimana cara bisa membuat laporan keuangan? Bisa pertanyaan kalian seperti itu. Belajar dan kemauan. Hari ini salah, besok buat lagi. Hari ini salah, besok buat lagi. Tidak ada orang yang langsung pandai. Jadi, karena pengalaman, karena kemauan, pasti bisa. Oke. Ada 3 tipe auditor. Yang pertama, auditor independen, yaitu auditor profesional yang bisa digunakan oleh masyarakat luas. Misalnya, KAP, kantor akuntan publik. Jadi perusahaan manapun yang ingin memakai jasanya untuk mengaudit perusahaannya bisa. Karena kan terkadang yang punya saham dengan yang melaksanakan perusahaan itu berbeda. Jadi yang megang saham ini mau tahu gimana sih keuangan, laporan keuangan yang sudah dijalankan di perusahaannya. Apakah terjadi korupsi? Nah, itu kita menggunakan auditor independen atau yang sering kita bilang kantor akuntan publik. Itu yang bisa dipakai orang luar. Yang kedua, auditor pemerintah. Itu PNS yang bekerja di BUMN. Bisa bekerja di BPKP atau Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi. Kalau di pusat namanya BPK. Nah, nanti dari BPK itu kalau misalnya terjadi kasus korupsi, mereka akan bekerja sama dengan pihak KPK untuk melaksanakan gimana prosedur berikutnya. Yang ketiga, auditor intern. Auditor intern itu atau auditor internal itu yang ada di perusahaan. Setiap perusahaan wajib memiliki auditor internal yang gunanya itu untuk memeriksa bagaimana prosedur kinerja yang ada di perusahaan. Tetapi auditor internal tidak boleh mengaudit laporan keuangan. Yang bisa mengaudit laporan keuangan itu yang pertama auditor pemerintah, yang kedua auditor publik atau auditor independen. Jadi kalau kita bekerja di perusahaan itu, kita tidak boleh mengaudit laporan keuangan sendiri. Ibarat kita mengerjakan tugas, kita sendiri yang meriksa, kan berarti suka-suka kita dong. Nah, itu nggak boleh. Kalau auditor internal itu biasanya meriksa terkait tentang jadwal kerja, misalnya karyawannya yang sering telat kerja, terus operasional atau off-name stock, itu biasanya dikerjakan oleh auditor internal. Terus kita lanjut ya. Sudah paham sampai di situ? Oke, kita lanjut. Audit terbagi atas 3 golongan. Yang pertama, audit laporan keuangan. Itulah yang dikerjakan oleh auditor independen dan auditor pemerintah.
Yang kedua, audit kepatuhan. Inilah yang dilaksanakan oleh auditor yang ada di perusahaan tentang bagaimana SOP yang ada di perusahaan, bagaimana operasionalnya, itu dibahas di audit kepatuhan. Yang ketiga, audit operasional itu sama. Audit operasional itu juga dilaksanakan oleh auditor yang ada di dalam perusahaan. Jadi, kalau kita lihat secara garis besarnya, auditor independen dan auditor pemerintah, mereka membahas mengenai laporan keuangan dan mereka mengkoreksi atau memeriksa laporan keuangan. Tapi auditor internal itu memeriksa tentang kepatuhan si perusahaan dan si karyawan terkait prosedur yang sudah ditentukan oleh standar yang ada. Oke, di situ paham? Nah, tadi kan ada pembagiannya auditor independen, auditor pemerintah, dan auditor internal. Dari ketiga itu kan menurut jenis-jenisnya. Nah, ternyata dari tiga itu ada juga dua jenis dari auditor. Yang pertama auditor senior, yang kedua auditor junior. Junior dulu deh ya. Auditor junior, yang kedua auditor senior. Jadi kalau kita mau perdana atau kerja menjadi auditor, kita masih auditor junior. Tapi setelah beberapa kasus yang kita kerjakan, itu nanti kita bakalan jadi auditor senior. Nah, perbedaan auditor junior biasanya kalau auditor junior itu hanya membuat rincian mengenai kertas kerja, ibaratnya formatnya saja. Kemudian mendokumentasikan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh auditor senior, ibaratnya asistennya lah. Jadi yang melaksanakan bagaimana laporan keuangannya, buktinya bagaimana. Misalnya laporan keuangannya ada. Nah, bukti-bukti dari terkait laporan keuangannya itu mana? Itu yang melaksanakan atau yang memeriksa itu auditor senior. Jadi auditor junior hanya membuat formnya, terus mengetik dan mendokumentasikan segala yang dikerjakan oleh auditor senior. Situ, oke, paham ya? Nah, kita lanjut. Nanti auditor ini kita bahas mengenai auditor independen dulu. Nah, nanti akan ada namanya asersi. Asersi itu apa yang sudah dikerjakan oleh manajemen. Misalnya, perusahaan kami bagus laporan keuangannya, tiap tahun mengalami kenaikan labanya. Nah, di sini itulah yang menjadi acuan si auditor independen untuk melaksanakan audit. Jadi harus ada clue-nya. Kalau tidak ada clue-nya, gimana kita mengerjakan auditnya? Jadi asersi itu pernyataan yang dibuat oleh si manajemen. Jadi gini prosedurnya. Manajemen ada di perusahaan misalnya PT Angin Ribut. Manajemen yang ada di PT Angin Ribut mendatangi auditor independen. Pak, kami mau dari KAP Bapak untuk melaksanakan audit di perusahaan kami. Nah, dugaan-dugaan manajemennya mana? Atau pernyataan manajemennya mana? Apa yang menyebabkan kalian itu mau supaya kami itu mengaudit di perusahaan kalian? Nah, dikasihlah dari pihak perusahaan ke auditornya, ke AP-nya tadi. Ibarat kita mau meriksa kesehatan, kita kan harus buat surat penunjangnya dulu. Itulah dia surat penunjangannya, bahwasannya kita tuh mau meriksa laporan keuangan kita ke si auditor auditor independen. Oke. Untuk melaksanakan audit yang harus dilengkapi atau asersinya itu yang harus dilengkapi di bawah pengajuannya oleh pihak perusahaan ataupun dari pihak-pihak manapun. Yang pertama, adanya bukti audit. Baik dari transaksi, jurnal-jurnalnya, faktur-fakturnya, bill-billnya itu harus ada. Nah, kemudian cukup tidaknya bukti yang harus disiapkan oleh pihak manajemen itu harus lengkap. Misalnya kan ada tuh nomor faktur, misalnya F001, F002 itu harus berurut.
untuk periode itu. Kalau nggak berurut, itulah yang bakalan jadi bahan pertanyaan buat auditor bahwasannya perusahaannya itu ada masalah. Yang kedua, lanjutnya ya. Sebentar. Terus untuk tipe bukti auditnya itu bisa berupa rekaman atau berupa bukti fisik, bukti lisan, serta bukti perbandingan. Nah, prosedur untuk melaksanakan auditnya itu meliputi inspeksi atau inspeksi mendadak. Sering tuh kan, pokoknya kalau kalian yang pernah ada kerja di perusahaan, pasti ada tuh namanya auditor itu tidak pernah melaporkan atau mengasih tahu, ibaratnya gibus, bahwasanya mereka akan melaksanakan audit. Jadi si karyawan itu harus mempersiapkan matang-matang apa-apa saja yang akan ditanyakan terkait pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, prosedur auditnya itu pengamatan. Nah, setelah adanya infeksi, terus diamati bagaimana kinerja dari karyawan tadi. Terus si auditor minta konfirmasi, pemeriksaan dokumen, perhitungan, scanning, barulah nanti kita melakukan proses auditing. Nah, dalam proses pengumpulan bukti, auditor melakukan 4 pengambilan keputusan. Yang pertama, menentukan gimana mereka mau melaksanakan prosedur audit nantinya, gimana menentukan besar sampelnya. Yang ketiga, menentukan unsur tertentu yang dipilih sebagai anggota sampel. Yang keempat, waktu yang cocok untuk melaksanakan proses audit. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan menginginkan, kami ingin perusahaan kami diaudit, kita harus tahu dulu siapa yang bakalan kita jadi sasaran auditnya. Misalnya kita hari ini mau mengaudit divisi pemasaran, harus kita tahu dulu sampelnya ada berapa, baik fakturnya, baik returnya, itu kita harus periksa. Tapi misalnya fakturnya ada 10.000, kan tidak mungkin kita meriksanya 10.000. Mau berapa lama kita meriksa faktur sebanyak 10.000? Nah, jadi kita hanya memilih sampel yang bakalan kita ajukan. Misalnya untuk 1 bulan kita hanya memeriksa 4 faktur. Nah, begitulah selama 12 bulan. Selanjutnya, waktu yang tepat untuk melakukan audit tadi kapan dan berapa lama? Berapa lama kita targetkan untuk meriksa audit. Nah, itulah dasar-dasar terkait audit. Nah, untuk setelah kalian paham di situ, bakal kita lanjut gimana tata cara untuk melaksanakan audit. Yang saya jelaskan tadi, gimana prosedur awal dan pemahaman awal terkait audit tadi. Terima kasih.